Shalom, Tuhan Yesus sedang berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus 2025, yang sama dalam firman Tuhan Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang ke-30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya pada hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus 2025, di Daniel 3 ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Jadi Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas supaya dia mengajak orang untuk menyembah patung itu yang tidak ada artinya itu, ya, yang tidak ada gunanya itu. Maka itu dia menuntut Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung emas itu. Tetapi ketiga orang itu tidak mau, karena mereka mempunyai Tuhan, yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Ya, jadi ini satu pukulan keras kepada Raja Nebukadnezar. Ya, jadi ini tergantung iman kita, mau percaya Tuhan Yesus apa tidak. Dan ini terjadi di akhir zaman ini juga. Kadang orang menjual imannya, ya, kadang perempuan berselisih agama, bisa juga begitu. Nah, ini contoh-contoh. Jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaan itu, karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dia pantau kita sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi ada di dataran Dura di wilayah Babel. Ini patung emas ada di sana. Ya, dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ayat kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja dan penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi Raja Nebukadnezar mengundang bupati, ya, hakim-hakim, para ahli hukum, penguasa, ya, supaya datang, ya, untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikan itu. Ya. Jadi banggalah Raja Nebukadnezar ini. Ya, bangga tapi tidak ada gunanya. Ya, karena dia tidak menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak meninggalkan titah Tuhan, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi di ayat 12 ini, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Ya, mereka mempertahankan imannya. Marahlah raja ini, ya, akhirnya mengikat ketiga orang ini untuk buang ke dalam api 7 kali lipat, dijalakan. Tetapi sayangnya mereka lolos, ya, tidak terbakar karena ada Tuhan di sana. Ya, malaikat Tuhan masuk di dalam api. Jadi dilihat raja itu ada 4 orang. Ya, raja berkata, oh, ini dewa. Tetapi itu adalah Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Jadi mereka tidak terbakar. Ya, itu luar biasa, Bapak Saudara. Jadi kalau kita seperti begitu, luar biasa. Kita dihina, tidak mampu, diejek, dijelek-jelek, diguna-guna, tidak mampu, karena ada Tuhan di dalam diri kita yang mengampiri kita, Yesus Kristus. Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, berbagai anggur gadang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan setika itu juga
ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ya, jadi ini adalah ancaman dari Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dewa manakah yang menyelamatkan kamu? Tetapi dia tidak lupa masih ada Tuhan yang membela Sadrak, Mesak, dan Abednego, diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Ya, Bapak Saudara, itu imannya luar biasa. Ya, ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, ya Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi mereka itu santai, tidak ada gunanya kami menjawab perkataan Tuhan. Tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun kami dicampakkan ke dalam api, ya benar, Tuhan datang untuk membela mereka. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tangan ya Raja. Jadi itu adalah jawaban yang pasti. Tuhan akan datang segera menolong mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, api tidak jadi bakar mereka, walaupun dibakar tapi tidak terbakar. Itu mujizat itu. Ya. Ayat 18, tetapi seandainya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 19, maka dua pelaku kegelaman Nebukadnezar itu mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya diperintahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 21, lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras dipanaskan perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah kepada para menteri, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya anak dewa. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, jadi kaget Raja Nebukadnezar. Ya, ada 4 orang berjalan-jalan. Dilihat, oh ini mungkin anak dewa. Padahal bukan anak dewa, tapi itu adalah utusan Tuhan, itu utus malaikatnya menolong mereka, ya, supaya mereka tidak mati. Ya, karena imannya kuat sekali. Ya, imanlah yang menyelamatkan mereka, ketiga orang itu. Ya, jadi iman kita kuat, ya, kita selamat. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dia tidak mau menyangkal imannya kepada Sang Pencipta Yesus Kristus, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ya. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi di wilayah Babel, Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di Babel, karena dia melihat kuasa Tuhan nyata di antara 3 orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya Bapak Saudara, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus 2025, di Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.